Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin, teman-teman. Hari ini kita akan melanjutkan kembali bahasan kita tentang membuat laporan keuangan dengan Excel yang sederhana yang bisa kita lakukan sendiri di rumah. Lanjutan dari yang kemarin kita sudah membuat neraca saldo daftar akun ya, yang ini. Kemudian neraca saldo awal dan jurnal umum. Tuh ya. Jadi kemarin tuh daftar akun kita mendaftar dulu sebagai bahan acuan akun apa saja yang akan kita gunakan dalam laporan keuangan kita gitu. Jadi ini nomor akunnya, ini nama akunnya. Nomor akunnya sesuai sistem yang sudah kita terangkan sebelumnya ya. Nah ini nanti di pertengahan jalan kalau misalnya ada yang baru, ini bisa ditambahkan. Jadi ini sudah menambahkan sudah membuat ruang untuk penyesuaian gitu ya. Kemudian neraca saldo awal ini merupakan gambaran dari keuangan kita di awal gitu ya. Jadi neraca saldo awal itu semua akun kita jajarkan ke bawah nih, dari mulai aktiva, kemudian aktiva tetap, utang, modal, biaya dan pendapatan, semuanya kita masukkan gitu. Neraca saldo itu seperti itu ya, dalam satu tabel gitu. Nah, kalau misalnya kita memasukkannya tepat kan, sesuai dengan saldo normalnya, misalnya kas di debit, kemudian akumulasi penyesuaian gedung ya sebagai pengurang dia di kredit, hutang di kredit, pendapatan di kredit dan biaya di debit, maka akan kedua sisi ini akan balance gitu ya. Jadi itu untuk neraca saldo awal, kemudian jurnal umum. Jurnal umum ini kita memasukkan transaksi-transaksi baru gitu. Jadi ini belum diubah ya, harusnya ini per 31 Desember. Jadi kita sudah memasukkan transaksi sampai 31 Desember. Awalnya kan di saldo awal itu sampai November ya. Nah, sudah kita terangkan juga caranya tidak memakai data form yang ini ya, klik data form. Jadi kita masukkan akunnya, kemudian nama akunnya nanti keluar, debit kreditnya kita buat ya, agar masing-masing transaksi itu sudah ada debit kreditnya gitu. Jadi semuanya juga akan balance sama di sini di jurnal umum dia balance ya. Nah, jadi selama sebulan ini transaksi yang terjadi adalah totalnya seperti ini, 41 juta debit dan 41 juta di kredit ya. Nah, kemudian sekarang hari ini kita akan membuat ini, 3 ini, buku besar, kemudian neraca saldo dan jurnal penyesuaian ya. Enggak usah pakai buat ya. Nah, maksudnya nanti hari ini agenda kita adalah 3 laporan yang baru, yaitu buku besar, neraca saldo, dan jurnal penyesuaian ya. Baik, untuk buku besar penjelasannya, jadi buku besar ini adalah suatu sheet untuk mengelompokkan jenis transaksi yang ada berdasarkan daftar akun ya. Berdasarkan kelompok akunnya ya. Yang ada di daftar akun misalnya ini kita buat ya. Tambahkan sheet baru dengan cara klik icon worksheet di bawah ini ya. Kalau misalnya belum ada namanya berarti kita namai nih. Saya sudah buat ini BB Aktiva Lancar, kemudian buku besar Aktiva Tetap, berarti ini kan berdasarkan kelompok ya. Yang ini buku besar utang lancar, buku besar modal, buku besar pendapatan, dan buku besar biaya ya. Nah ini nanti teman-teman buat kelompok akunnya. Nah, untuk Aktiva Lancar berarti isinya kan kita punya akun-akun yang termasuk ke dalam Aktiva Lancar. Nah, ini adalah berarti ini kas, kemudian saya warnai aja ya biar jelas.
ya kas, ya kan. Kemudian piutang dagang, nanti kita buat satu-satu nih, ya. Kemudian, asuransi dibayar di muka, gitu ya. Kita warna yang lain. Oke. Kemudian iklan dibayar di muka dan perlengkapan kantor, gitu ya. Kalau yang belum ada saldonya berarti ya masih kosong, tapi kalau yang sudah ada, gimana cara mengisinya, gitu. Bagaimana cara mengisi, agar sesuai dengan yang sebelumnya kita masukkan. Caranya, nah nanti kan kalau misalnya di buku besar kas, dia kas semua kan. Oke, caranya adalah sebagai berikut. Oke, caranya untuk membuat buku besar pertama, ini kan udah jadi ya yang aktif lancar, terdiri dari kas, piutang dagang, dan lain-lain. Nah, untuk agar saya terangkan lagi, saya akan men-insert sheet di sini ya. Bagaimana cara membuat ini? Di sini kita klik insert. Nah, insert worksheet. Oke. Nah, ini biar jelas ya, biar teman-teman tahu caranya. Saya namai rename BB Aktiva Lancar 2 gitu ya, untuk pembeda. Oke, kita lihat caranya. Yang pertama, karena kita akan membuat berdasarkan apa yang ada di jurnal umum, maka kita copy tabel atasnya tuh bentuknya seperti ini. Seperti yang jurnal umum ya. Copy dulu. Lalu simpan di tadi BB yang Aktiva Lancar 2. Nah, ini. Kita warnai dulu biar lebih mudah mencarinya. Bisa kita warnai kuning ya, biar kelihatan. Oke. Tadi paste. Nah, kita atur dulu. Lebar kolomnya sesuaikan. Oke. Mungkin nama akunnya sedikit besar ya. Nah, kemudian kita lihat nih yang pertama, kita ubah namanya ya. CV Angkasa buku besar gitu. Sini ya, di Aktiva Lancaran ini. Oke. Terus buku Nah, untuk nama akunnya kita munculkan, ini hapus dulu. Kita munculkan dari ini, kita insert ya, kita hapus aja. Nah, ya cukup. Oke, berarti kita buat ini seperti ini. Nomor akun 101 ya. Kita copy aja biar cepat. Oke. Nah, untuk memunculkan, ini kan kas ya. Untuk memunculkannya kita pakai VLOOKUP seperti biasa ya. Coba di formula biar kita lebih lancar VLOOKUP-nya. VLOOKUP ya. Nah, munculkan VLOOKUP value. Lookup value yang mana? Berarti yang ini ya kan. Nah, D4 tabel array-nya kita mau lihat yang di sheet daftar akun, maka kita cari nih daftar akun yang mana. Nah, ini. Daftar akun, kemudian sorot. Oke. Kasih nilai apa namanya? Mutlaknya ya. Kasih string atau F4 kalau di teman-teman. Saya harus manual.
kasih string atau dolar. Oke, kolom index number-nya kita kasih 2 karena dia ada di kolom 2, kemudian rank lookup-nya kita kasih false ya. Oke, nah nanti muncul cast ya kalau betul. Oke, nah ini muncul kan cast. Jadi cast-nya muncul dari sini. Nanti kalau kita copy berarti nanti otomatis berubah sesuai ininya, akunnya ya. Gitu. Oke, untuk mengisinya ya, bagaimana buku besar kas itu isinya kan harus terdiri dari kas-kas semua ya. Baik, caranya adalah kita pakai data nih, data, kemudian pilih advance. Nah, kalau ada dialog gini, klik OK. Nah, nanti muncul nih advance filter ya. Jadi kita akan memfilter data dari jurnal umum ya, untuk kita pilih mana yang termasuk dari akun-akun kas gitu ceritanya. Nah, jadi pilih dulu yang ini, copy to another location. Nah, kemudian list range. Nah, range mana yang akan kita copy, kita hapus dulu ini ya yang ada list range. Lalu kita klik sheet jurnal umum. Nah, ini kita semua dari sini kita copy ya. Dari mulai ini nih. Dari atas aja karena kita nanti berdasarkan kepala tabelnya. Nah, jumlahnya nggak usah sampai sini. Ya, sampai ujung kas ini ya. Oke, nah sudah muncul ya. Dia sudah absolut, jadi tidak usah diabsolutkan lagi. Kemudian kriteria range. Kriteria range pilih mana? Pilih ini, kita berdasarkan ini nih, nomor akun. Tuh. Ya. Kriteria range-nya ini 2 ini kita pilih. Copy ke mana gitu kan. Nah, ke sini, kita select yang ini, kepala tabel ini. Kita udah samakan tadi dengan jurnal umum. Oke. Nah, bismillah. Oke, klik OK. Nah, muncul kan semua akun kas, dia muncul di sini. Kita tidak usah manual gitu kan, buku besar, saat kita input satu-satu, enggak. Jadi kita sudah pakai data advance ini ya, tadi ya, data advance gitu. Terakhir kita tinggal jumlah di sini, untuk nanti memudahkan membuat neraca saldonya ya. Kalau jumlah biasa sum ya, sum, kemudian sum menjumlahkan total dari akun-akun kas di atas, enter. Nah, berarti saldo kita di kredit dia 14 juta ya. Baik, nah teman-teman tugasnya melakukan hal yang sama ya untuk kan BB Aktiva Lancar banyak nih. Nah, nanti teman-teman lakukan hal yang sama untuk piutang dagang, untuk asuransi di bar dibuka, ini isi semua di BB Aktiva Lancar. Nah, juga teman-teman buat yang lain nih. Aktiva tetap, kemudian utang lancar, BB modal, pendapatan, dan buku besar biaya dengan cara yang sama dengan yang barusan saya lakukan. Gitu ya. Oke, untuk mempercepat agenda kita cek hari ini berarti sekarang tinggal 2 ya. Kita akan nih. Nah, membuat neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Ya. Untuk neraca saldo, kita buat nih setelah BB tadi ya, buku besar semua, sampai buku besar biaya. Nah, insert sheet neraca saldo. Dibuat di sini seperti ini. Nah, saya udah buat ya. Seperti itu. Nah, caranya gimana nih? Berarti ini kan neraca saldo yang baru per 31 Desember, ya kan? Penyesuaian dari neraca saldo yang awal, yang ini nih, yang sudah kita buat minggu lalu, yang ini NS awal. Ini kan neraca saldo awal seperti ini. Nah, berarti neraca saldo sekarang harus sudah disesuaikan dengan ini, jurnal umumnya, gitu. Ya, jurnal umumnya kan ini nih. Ada transaksi-transaksi baru nih, gitu, setelah dari November ke Desember ya. Nah, ini caranya kita copy ya. Ini kan udah ada ya. Saya buat dulu deh biar teman-teman bisa ngikutin. Kita insert dulu, insert worksheet, oke.
saya buat di sini neraca saldo 2. Ya, ini nanti kita akan buat seperti ini caranya. Kita copy dari NS awal itu persis semuanya ya. Dari NS awal. Nah, dari sini kita copy. Kita copy semua aja. Oke, kita paste di tadi ya, yang neraca saldo ini yang kita buat. Oke, di sini paste. Nah, kita sudah muncul persis ya. Tuh. Tapi kan ini neraca saldo awal, belum ada penyesuaian. Nah, sekarang kita hapus semua yang ada di sini, dihapus. Karena kita akan buat neraca saldo yang baru, bukan yang awal, yang sudah ada transaksi dimasukkan ke dalamnya. Gitu ya. Caranya untuk mengisi ini gitu ya. Berarti ini adalah total dari neraca saldo awal ditambah dengan dari jurnal umum, ya kan? Maka cara mengisinya adalah ini kita ketik sama dengan, kemudian kita klik yang neraca saldo awal tadi. Nah ini NS awal, klik ya. Nah ini akan ininya ya, apa namanya, saldo normalnya, saldo awalnya kas segini, oke? Nah berarti ini. Nah kemudian kita lihat di jurnal umumnya, berarti kita tambahkan yang, oke, tambah yang di zona umumnya itu sama-sama debit gitu. Sorry, di BB ya, sorry di BB ya. BB aktif lancar. Itu tadi bukan di ini ya, kita ubah dulu. Kita hapus dulu. Bukan di NS awal. Oh betul, ininya di NS awal, tapi penambahannya itu di sini. Ulang-ulang ya. Oke. Berarti untuk mengisi di sini tuh sama dengan ya neraca awalnya tetap di saldo awal. Nah, itu ya, yang ini kan. Kita klik ini. Nah, gitu ya. Kemudian kita tambahkan. Oke, tambah ya. Tambah dulu. BB di kas semua yang kas kita akan tambahkan kan. Berarti di buku besar Aktiva Lancar, di BB Aktiva Lancar. Nah, tambahkan yang jumlah yang debit ini semua ya kan, kita total di sini. Nah, karena yang debit itu 0 kan. Ini. Nah, 0. Nah, kemudian dikurangkan dengan yang kredit. Ini kredit ya. Jadi kan saldo ada 2 saldo kan ya. Bertambah bila didebitkan, berarti nanti kita tambahkan yang debit. Terus yang kredit yang ini, nah yang ini akan kita kurangkan gitu. Min sehingga nanti jumlahnya sesuai ya. Min yang ini berarti total. Nah, ya kan? Nah, ini merupakan jadi NS awal ditambah BB Aktiva Lancar sisi debit, ya kan, karena dia normalnya di debit, dikurangi Aktiva Lancar yang di kredit, gitu. Oke. Berarti kita tinggal klik enter. Nah, dia muncul di sini. Kasnya baru nih, gitu ya. Neraca saldo yang baru. Dia sekarang 3.645. Coba cek kalau yang awalnya kan DNS awal dia kasnya 18 juta gitu. Sekarang udah berubah kan karena sudah ada transaksi baru gitu ya. Oke. Lanjut ke berikutnya ya. NS saldo kan harus semua diisi nih. Ini ya. Misalnya nih piutang dagang. Dari mana nih sekarang 33.450 gitu ya. Coba kita buat ya. Berarti piutang dagang sama dengan ya. Kita ulang nih langkahnya. Berarti kita acuannya ke NS awal, ya kan yang ini, yang diklik piutang dagangnya. Ya, jangan salah. Nah, berarti ditambah ya kan.
ditambah buku besar piutang dagang di mana? Masih di aktiva lancar di sini. Nah, aktiva lancar berarti piutang dagang kita klik di bawah. Nah, piutang dagang di sini ya. Piutang dagang di saldo debitnya yang ini. Oke. Ditambah yang ini kan dikurang kalau ada di sini berarti kan dikurang saldo kreditnya gitu. Misalnya di sini 0 kan nggak apa-apa. Sini. Oke. Oke, berarti udah lengkap, tinggal enter. Nah, saldo piutang dagangnya sekarang 33.450. Nah, nanti tugas teman-teman sama melanjutkan yang belum nih ya. Masih banyak nih, nanti teman-teman lanjutkan. Nah, kita akan lanjut ke mana? Ke agenda kita yang ketiga, yaitu membuat jurnal penyesuaian. Gitu ya. Oke, jadi nanti teman-teman lengkapi ya semua nih, BB aktiva tetap, BB utang lancar, sampai neraca saldo yang baru itu dilengkapi. Kita langsung ke jurnal penyesuaian untuk menghemat waktu ya. Nah, gimana cara mengisi jurnal penyesuaian? Jurnal penyesuaian ini merupakan ada transaksi-transaksi baru nih yang kita catat di sini nih ya. Contohnya ini ya. Mungkin kita ke awal nih ya, ke apa namanya? Ke DNS awal. Siklus akuntansi apa ya? Kita lihat. Nah, di siklus akuntansi saya udah buat nih. Ini penyesuaian nih. Kita akan pakai sekarang ya. Teman-teman berdasarkan ini nih nanti jurnal penyesuaian ini ada 5 transaksi yang merupakan jurnal penyesuaian ya. Misalnya ini yang pertama jurnal penyesuaian ternyata perlengkapan kantor yang masih tersisa pada akhir bulan itu sebesar 300.000 gitu. Nah, jadi ini kan harus disesuaikan ya. Pertama kita lihat dulu nih perlengkapan kantor itu di buku besarnya ya. Oh, di awalnya dulu. Di awalnya dia adalah perlengkapan kantor itu 350, ya kan? Kemudian ada penambahan nih di jurnal umum perlengkapan kantor tambah 150 ya. Berarti di buku besar aktiva lancarnya perlengkapan kantor itu harusnya dia ini udah dicatat belum ya. Nah, perlengkapan kantor itu dia berarti kan 350 ditambah 150. Jadi saldonya 500.000 kan? Nah, tapi karena ada penyesuaian tadi tuh, ternyata katanya nih ya. Ternyata yang tersisa tuh hanya 300.000 gitu. Berarti kan ada apa namanya? Perlengkapan kantor yang berkurang gitu ya. Nah, itu akunnya itu kita sesuaikan dengan biaya perlengkapan kantor gitu. Ya. Oke, untuk mengurangi perlengkapan kantor, ya kan? Nah, itu adalah penyesuaian untuk perlengkapan kantor. Maka caranya adalah sama dengan waktu kita mengisi jurnal umum gitu. Transaksinya pakai data form, ya. Oke, biar kita cepat, kita hapus dulu nih yang di sini ya. Kita hapus dulu. Dihapus, nah ya. Oke. Nah, ini kan kita isi dulu ya, VLOOKUP, daftar akun, untuk nama akunnya ya. Sama dengan yang waktu itu. Apa-apa kita ulang aja biar lebih jelas. Ini pakai VLOOKUP. Formulas lookup. Itu kita mengacunya ke nomor akun. Untuk lookup value mengacunya ke nomor akun, ya kan? Kemudian untuk table array-nya berarti kita isinya dari daftar akun. Ini seperti biasa sih ya, sudah kita lakukan, cuman saya ulang biar teman-teman terbiasa membuatnya ya. Nah, ini di daftar akun, biar nggak lupa. Kita sorot nama-nama akunnya. Oke, kemudian
kita absolutkan. Ya, kemudian kolom index number-nya 2 dan range lookup-nya false ya. Oke, kan belum ada ya karena ini belum diisi. Oke. Nah, untuk mengisinya jurnal penyesuaian berarti kita sama kayak yang pakai data form ya. Klik data form. Nah, kan muncul nih namanya udah sesuai nih jurnal penyesuaian karena kita sudah membuat apa namanya? Nama sheet-nya jurnal penyesuaian. Oke. Kita isi tanggal 31 Desember tadi ya. Desember 2011 katanya nomor akunnya biaya perlengkapan kantor itu 5106. 5106. Teman-teman bisa cek ya. Nah, berarti biaya ini kan saldo namanya di debit ya. Jadi kalau ada penambahan biaya kita debit. Nah, karena tadi untuk menyesuaikan dari 500 ke 300 ternyata yang tersisa, maka berarti ada biaya perlengkapan kantor sebesar 200.000 ya kan? Agar nanti neraca terakhirnya itu sesuai ya. Ya, dia di debit. Oke, berarti coba kita cek benar. Nah, dia muncul ya kan? Biaya perlengkapan kantor nomor akunnya sekian, debit 200.000 ya. Nah, untuk melengkapi ini tentu kita harus tetap membuat kreditnya ya. Kreditnya berarti apa? Berarti kita akan mengurangi perlengkapan kantor ya. Perlengkapan kantor kan nomor akunnya coba kita cek. Lupa saya nggak bisa ya. Bentar kita cek di sini. Perlengkapan kantor, oh ya perlengkapan kantor itu 1 kan ya dia masuk aktif lancar 0. Sebentar. Kita lihat di daftar akun di sini aja. Karena dia nggak mau pindah. Perlengkapan kantor 1105. 105. Kemudian salah ya, ini harusnya tanggal dulu. Tanggal 31 bulan 12 2011. Nah, baru nomor akunnya tadi 1105. Nah, ini adalah untuk membalance yang ini kan. Jadi ada perlengkapan kantor yang berkurang sebesar 200.000. Oke. Coba klik. Nah, betul ya. Jadi selama dia masih ada penyeimbangnya gitu ya, nanti kita nggak khawatir ini akan balance gitu ya. Nah, tugas teman-teman adalah mengisi semua nih jurnal penyesuaian, close dulu ya, close dulu berdasarkan yang tadi ya. Kita lihat di siklus akuntansi ini. Nah, ada penyesuaian kan? Ada 5 penyesuaian. Tuh ya. Nanti teman-teman juga isikan ini biaya iklan yang terpakai gitu kan. Bikin debit kreditnya, biaya depresiasi gedung, kemudian asuransi dibayar di muka gitu ya. Semuanya ini disesuaikan, teman-teman pikirkan debit dan kreditnya biar balance gitu ya. Nah, baik mungkin untuk pertemuan ini gitu kita cukupkan dulu karena sudah ada 3 ya, 3 yang bisa kita buat nih, buku besar, neraca saldo, dan jurnal penyesuaian. Nah, nanti akan kita selesaikan nih laporan keuangan neraca saldo yang neraca lajur, laporan keuangan laba rugi dan neracanya nanti setelah pertemuan ini. Oke. Baik, sekian dulu dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.